Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang lagi jumpa deh dengan Farhan Asgar Tigor, channelnya para pembelajar. Apa kabar para pembelajar sekalian dan tentunya sahabat pasti sahabat Farhan Asgar Tigor. Saya senantiasa berharap kita semua selalu sehat lahir batin. Untuk itu, tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Baiklah para pembelajar sekalian, pada kesempatan ini channel Farhan Asgar Tigor akan menyajikan tentang kisah pejuang COVID, seorang ibu yang merawat 11 anggota keluarganya yang terpapar COVID-19. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, di sini saya akan sedikit bercerita tentang kisah keluarga saya yang terkena positif COVID-19. Awalnya saya dan keluarga tidak pernah percaya bahwa COVID-19 itu benar-benar ada. Kenapa? Karena saya melihat lingkungan saya, lingkungan di sekolah, dan lingkungan di mana ketika saya keluar rumah, mereka seolah-olah abai dengan protokol kesehatan. Bahkan mall, warung, dan tempat-tempat wisata masih tetap ramai dikunjungi. Dan kami sekeluarga pun masih tetap aktif melakukan kumpulan-kumpulan keluarga. Bahkan saat bulan Ramadan pun kami setiap minggu melakukan buka puasa bersama. Dari mana asal mulanya saya percaya dengan adanya COVID-19 itu? Yaitu saat kakak saya mengeluh sakit ulu hati, mual-mual, muntah, dan berkeringat. Tidak ada demam, tidak ada sesak saat itu. Bahkan kakak saya saat itu meminta saya untuk memakaikan kayu putih di sekujur tubuhnya. Setelah saya pakaikan kayu putih sekujur tubuhnya, keringat tambah banyak keluar. Besok harinya ternyata timbul demam, dan disitulah saya mulai panik karena demam itu diiringi dengan muntah dan mual yang sangat hebat. Saya berpikir saat itu kakak terkena penyakit tipes. Makanya oleh saya dan keluarga dibawalah ke klinik 24 jam. Bahkan di situ pun dokter menyatakan bahwa di sini ada gejala tipes. Sempat juga diperiksa lab dan di situ memang terlihatlah bahwa kakak mengalami tifus. Tapi besoknya keadaan kakak tambah memburuk. Akhirnya saya dan keluarga membawa kakak ke salah satu rumah sakit di Kota Bogor. Disitulah ketika kita mulai masuk ke IGD, dokter menyarankan kembali untuk cek lab dan di ronsen. Setelah di ronsen, terlihat ada gejala pneumonia, dan di situ terlihat paru-paru sudah agak sedikit memutih. Nah, tapi ternyata tindakan dokter tidak hanya cukup di situ. Dokter melakukan juga tes swab. Tes swab yang pertama saat itu hasilnya adalah negatif. Kami lega dong karena hasilnya negatif. Tetapi dokter karena melihat kondisi pasien yang tambah memburuk, akhirnya disarankan untuk dirawat inap. Sampai 3 hari dirawat inap, kondisi kakak bukan membaik tapi lebih tambah parah atau memburuk. Pada akhirnya dokter menyarankan kembali untuk di ronsen ulang dan di swab ulang. Saat hasil ronsen diperlihatkan kepada kami, ternyata luar biasa. Paru-paru semuanya sudah memutih. Melihat kondisi seperti itu, berarti tingkat pneumonia-nya sudah tinggi. Akhirnya dokter melakukan swab kembali dan hasilnya adalah positif. Saya shock. Saya kaget. Kenapa dalam jangka waktu hanya 3 hari, tapi kondisi paru-paru sudah putih semua. Dan yang membuat saya lebih shock lagi, ternyata ketika saya mendapatkan kabar dari keluarga yang lain, kakak saya, adik saya, bahkan keponakan saya, mereka pun demam tinggi dan ada gejala nyeri ulu hati. Mereka pergi semuanya ke dokter klinik 24 jam. Belum dibawa ke rumah sakit karena kita tidak percaya dan tidak yakin bahwa itu adalah COVID.
kakak saya yang sedang dirawat, akhirnya oleh dokter dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit umum daerah di Kota Bogor. Kenapa? Karena kondisi kakak saat itu membutuhkan ICU. Timbulnya sesak nafas yaitu setelah dirawat 3 hari di rumah sakit, dan terjadi juga gagal nafas. Kenapa harus dirujuk? Karena di rumah sakit tersebut tidak tersedia ICU khusus untuk yang pasien COVID. Akhirnya dengan berdua beserta ponakan saya yang juga anaknya dari kakak, kebetulan juga dia adalah tenaga medis, kami membawa kakak untuk dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Saat itu ICU penuh, akhirnya kakak dimasukkan ke ruang isolasi. Tapi alhamdulillahirrahmanirrahim, pertolongan Allah datang. Malam kedua di rumah sakit RSUD, kakak akhirnya bisa dipindahkan ke ruangan ICU. Saat itulah saya merasa bahwa COVID itu ada, Corona itu ada dan bukan hoax. Apalagi ditambah besoknya lagi ada kabar bahwa ponakan saya, yaitu anaknya dari kakak, juga kejang-kejang. Timbul ruam di seluruh tubuh merah-merah, ulu hati juga terasa sakit. Saat mendengar ponakan sakit, saya juga mendengar kakak dan adik saya yang lain juga sakit. Akhirnya satu persatu mereka saya bawa ke rumah sakit umum daerah. Setelah di swab semuanya positif. Total jumlah yang positif COVID keluarga saya adalah 11 orang. Tetapi karena yang 3 orang tidak bergejala, mereka isolasi mandiri di rumah. Sahabatku sekalian dan saudara-saudaraku yang saya cintai, yakinlah bahwa corona itu memang ada. Percayalah bahwa COVID itu memang ada dan bukan hoax. Karena saya, walaupun alhamdulillah saya dan keponakan di swab sampai 3 kali, tapi hasilnya tetap negatif. Itulah adalah qadarullah yang Allah memberikan kesempatan pada saya dan keponakan saya untuk bisa merawat 11 keluarga saya yang sakit. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah menjalani isolasi mandiri di rumah sakit, pengobatan yang sangat maksimal, perawatan yang betul-betul penuh kasih sayang dari dokter dan para perawatnya yang sangat-sangat luar biasa, kami dilayani dengan baik, setiap pertanyaan kami dijawab dengan baik. Akhirnya keluarga saya bisa pulang, meskipun mungkin jumlah hari yang dirawat berbeda-beda. Yang paling terakhir dirawat dan sangat membuat saya tambah terpukul adalah suami saya sendiri. Tapi alhamdulillah suami saya hanya dirawat lebih sebentar, yaitu hanya 11 hari. Adapun kakak saya yang awal sakit, beliau dirawat sampai 21 hari. Oleh sebab itu, marilah kita jaga sama-sama kesehatan dan keselamatan kita. Kita lakukan 4M, yaitu yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, yang ketiga adalah menjaga jarak aman dan menghindari kerumunan, yang keempat adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga corona cepat berlalu. Kita berdoa semoga kehidupan sosial kita bisa normal seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatiannya. Selalu salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.